Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Prita Rana Fahindra, nomor absen 29. Di sini akan memimpin debat mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sebelumnya, pada debat kali ini kita akan dibagi menjadi dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Untuk tim pro dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yesa Aprilia Putri, nomor absen 36. Saya Safa Sastra Fausta, nomor absen 33. Saya Rasera Sabina, nomor absen 32. Saya Wia Chandra Putri, absen 16. Untuk tim kontra dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Nama saya Rosa Mugoroka, nomor absen 51. Saya Anissa Maulidia, absen 14. Saya Saskia Yuni, absen 34. Saya Nadira Mazali, absen 26. Topik yang kita bahas kali ini mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sebelumnya saya akan membacakan aturan-aturan yang harus diikuti selama berjalannya debat. Yang pertama, peserta tidak boleh menggunakan kata kasar dan kata-kata yang disampaikan tidak mengandung sara atau yang menyinggung pihak-pihak tertentu. Yang kedua, tidak menimbulkan konflik sehingga merusak fasilitas-fasilitas yang ada. Yang terakhir, argumen harus berdasarkan fakta dan data yang ada. Untuk permulaan dipersilakan tim kontra menyampaikan argumen dasarnya. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan argumen dari sudut pandang kami. Jadi, kami sangat tidak setuju mengenai pemindahan ibu kota saat ini karena perekonomian di Indonesia saat ini sedang menurun drastis karena adanya kasus Omikron yang melonjak sejak tahun 2022. Dengan hal ini, maka maraknya kemiskinan dapat mengakibatkan perekonomian yang tidak stabil. Terima kasih. Baiklah, untuk tim pro dipersilakan untuk menyampaikan argumen dasarnya. Terima kasih pada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan argumen. Adanya pemindahan ini merupakan langkah yang baik untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan adanya pemindahan ini diharapkan pembangunan rata dan kualitas SDM semakin meningkat, sehingga Indonesia dapat mencapai bonus demografi di tahun 2045. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk masing-masing tim yang telah memberikan argumen dasarnya masing-masing. Sekarang saya persilakan untuk tim pro menyampaikan argumen-argumen mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk berargumen. Menurut kami, perpindahan ibu kota ini dinilai tepat untuk mengubah mindset pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Terima kasih. Maaf, saya menyela sedikit untuk menanggapi dari tim pro. Menurut sudut pandang tim kami sangat tidak setuju dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Karena dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan tidak akan menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta. Malah akan menimbulkan masalah-masalah baru yang ada di Kalimantan, seperti kerusakan ekosistem dan ancaman negara. Selain itu, dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, akan banyak terjadi imigrasi penduduk menyebabkan pengalihan lahan menjadi pemukiman warga. Terima kasih. Saya tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh tim kontra. Imigrasi penduduk itu bisa dikatakan juga sebagai pemerataan penduduk. Bersatunya pusat pemerintahan dan pusat bisnis membuat Jakarta itu terlalu padat. Efeknya jadi banyak kemacetan dan kepadatan penduduk. Jadi solusi untuk itu dengan cara memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Pemerataan dalam ini itu jauh lebih besar, yaitu dapat menciptakan kegiatan ekonomi di tempat yang baru, juga di sekitar tempat yang terkoneksi dengan ibu kota yang baru. Saya akan menambahkan argumen dari rekan saya. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Jawa mencapai 151,59 juta jiwa. Bayangkan jika pemindahan ibu kota ini tidak terlaksana, penduduk Jawa akan mengalami krisis kelangkaan air. Saya ingin menambahkan argumen rekan saya. Menurut saya langkah ini dinilai tepat
memicu resiko kelangkaan air di Pulau Jawa. Dalam rancangan pembangunan yang dikeluarkan Bappenas, kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diperkirakan meningkat sampai 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun untuk nasionalitas. Baik, jadi inti dari Kemenko dengan adanya imigrasi dapat mengurangi kepadatan penduduk dan berpotensi untuk menghindari kelangkaan air di Jawa. Baiklah, untuk tim kontra, apa ada yang ingin disampaikan mengenai argumen tersebut? Saya tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kemenko, karena pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan ini diharapkan untuk tidak rusak lingkungan karena dapat mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna. Padahal mereka berfungsi untuk menjaga ekosistem yang ada di Kalimantan. Karena pada habitat satwanya pada akhirnya akan meningkatkan resiko konflik satwa dan semacamnya. Di antaranya kasus yang sudah muncul adalah kasus buaya. Selain itu juga mengancam keberadaan ekosistem mangrove seluas 2.603,41 hektar. Terima kasih. Oke, yang ingin ditambahkan dari tim kontra? Cukup. Baiklah, dari tim pro, apakah ada yang ingin disampaikan juga mengenai pendapat mengenai ekosistem tadi? Menurut pandangan kami, dalam pembinaan konsep kota Kalimantan ini terdapat beberapa alternatif pilihan yang bisa diambil, seperti konsep Forest City. Konsep Forest City juga tidak hanya sekedar untuk tidak mengganggu hutan lindung, tetapi lebih jauh ke prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mulai dari penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan, sistem transportasi publik terintegrasi, ramah disabilitas, dan sebagainya, sehingga nyaman untuk dihidupi. Terima kasih. Menurut tim kami, memindahkan ibu kota negara baru ke Pulau Kalimantan yang memiliki sejumlah besar lahan gambut yang mudah terbakar, meningkatkan resiko kebakaran hutan dan dampak negatif terhadap lingkungan secara signifikan. Karena semakin banyaknya orang yang berimigrasi ke Kalimantan yang sebagai ibu kota negara baru akan mendorong ekspansi lahan pertanian karena permintaan makanan yang meningkat. Selain itu, orang juga masih sering membakar lahan ekspansi pertanian meskipun sudah ada larangan tentang pembukaan lahan di Indonesia. Terima kasih. Saya tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh tim kontra. Secara umum, wilayah Pulau Kalimantan itu masih relatif aman jika dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Karena Pulau Kalimantan tidak terletak di posisi pertemuan lempeng bumi. Selain minim bencana, Kalimantan Timur juga merupakan provinsi yang paling sedikit terdampak kebakaran dibandingkan dengan Kalimantan yang lain. Saya kurang setuju dengan perkataan tim pro. Tadi tim pro mengatakan bahwa Kalimantan minim kebakaran hutan, namun oknum-oknum yang sengaja membakar dan mengalihkan fungsi hutan menjadi pemukiman. Hal ini juga berdampak pada kebudayaan yang ada. Beberapa hutan sakura yang dibuat untuk pembangunan akan mengganggu kegiatan adat yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar. Faktor seperti kesenjangan antar etnis, baik dalam kesejahteraan maupun dalam hidup, biasa menimbulkan persoalan. Nah, itu tidak berlaku di Kalimantan Tengah saja. Menurut beberapa sumber, masyarakat Aceh Nusantara belum pernah diajak bicara mengenai pemilihan lokasi ibu kota yang baru. Pemilik wilayah Aceh juga belum pernah diajak bicara, padahal mereka menjadi aspek yang sangat seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Terima kasih. Baiklah, mari kita lanjutkan ke pembahasan terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan terhadap bidang-bidang lain. Tim kontra, apakah ada yang ingin disampaikan? Seperti yang saya katakan dari berdasar argumen yang awal, jika ekonomi turun maka anggaran yang disediakan pemerintah oleh anggaran di bidang lain juga akan terganggu. Hal ini akan menyebabkan keterlambatan pembangunan. Akan lebih
lebih bijaknya dengan uang tersebut digunakan untuk menangani penanggulangan yang terjadi pada saat ini, yaitu kasus Omikron yang tersebar bebas. Daripada harus memindahkan ibu kota ke Kalimantan yang hanya bermodalkan hutang. Terima kasih. Jadi menanggapi kontra, menurut kami kontribusi ekonomi pulau-pulau terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto atau PDB sangat mendominasi, sementara pulau lainnya jauh tertinggal. Maka dari itu dengan perpindahan ibu kota Kalimantan ini diharapkan wilayah Kalimantan dan sekitarnya pembangunannya supaya merata. Baiklah, dari seperti yang sudah dilakukan tadi, saya menyimpulkan bahwa imigrasi memang perlu dilakukan untuk mengatasi keterkaitan penduduk di Jawa. Meskipun dengan pembangunan ibu kota baru akan ada wacana mengenai koreksi yang menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan, namun dengan pemindahan ibu kota tidak akan menyelesaikan masalah-masalah seperti masalah-masalah ekonomi dan masalah isu-isu lingkungan yang ada di Kalimantan. Setelah saya tutup debat ini, terima kasih kepada para peserta yang telah menyampaikan argumennya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator telah Untuk menyampaikan argumen mengenai ekosistem memberikan kesempatan untuk benar. Sekarang ya, ibu kota Kalimantan. Info apakah ada teman? Namun memang pemindahan ini diperlukan karena yang pertama kota Jawa itu kota Jawa anjir. Jangan marah-marah. Warahmatullahi wabarakatuh.